Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah, dina ikrarkeun kalimah syahadat eta terdiri tina dua kecap. Kahiji kasaksian yen teu aya anu hak disembah angin Allah Subhanahu wa taala, sebatkeun ku urang asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, tetiasa lamun urang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah tanpa kesaksian pada yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kenapa harus menyertakan beriman pada Nabi Muhammad SAW jika mau beriman pada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang gaib. Nah, ketika zat yang gaib, maka keterbatasan manusia itu sangat besar untuk mencapai sesuatu yang gaib. Maka tidak ada jalan untuk percaya kepada yang gaib itu kecuali kepada yang sebalik gaib, yang syahadah, yang nampak. Yang nampak itu adalah para rasul, karena basyarun mislukum, adalah manusia sama seperti kita. Cuman mereka itu yuha ilaihim, mereka itu diberikan wahyu tentang perkara-perkara yang gaib. Maka beriman kepada Allah tanpa beriman kepada Rasul adalah sesuatu yang disebut seperti tahayul. Torek apa kumaha ka Allah lamun urang sadayana teu melalui Rasul, da urang mah terbatas. Demikian pula sebaliknya, beriman pada Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Allah, musyrik ngaranna begitu. Jadi ieu merupakan syarat beriman pada Allah itu harus melalui beriman kepada Rasul. Nah, ikhwati rahimakumullah, di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan ikhwati rahimakumullah, di dalam umat Islam pun ada pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang memisahkan antara beriman pada Allah dan beriman kepada Rasul, bahkan beriman kepada sebagian Rasul. Nah, dugikeun ka aya kapungkur paham ingkar sunnah. Jadi kami ingkar kepada sunnah, kami hanya percaya kepada Al-Quran. Al-Quran mati Allah, ai sunnah mati Nabi. Nabi mah jelema siga urang bisa salah. Ayat Al-Quran menang ti mana? Ai lain ti Nabi mah kitu nya. Asa ngalilir maneh gitu. Mun urang teu percaya ka Nabi, ayat Al-Quran menang ti mana? Muka dua dan isi Al-Quran kan teu spesifik. Kita dugikeun ka terperinci. Dina Al-Quran parentahna ngukur salat, kumaha prak-prakana salat? Kan urang bisa nepikeun ngangkat takbir, dugikeun ka salamna eta teh contoh ti Nabi gitu. Mun urang misalna wudu dumasarakana Al-Quran ngukur moal siga anu ayeuna, da dina Al-Quran mah ngukur diparentah wagsilu wujuhakum fa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum ajulakum. Cukup wajah, panangan dugikeun ka sikut, terus musab mastaka, terus nyuci kaki, terus beres gitu. Namun berdasarkan Quran hukum. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seperti itu dikecam di dalam surah Nisa kalau tidak salahnya. Nah, dikatakan bahwa 150 dan 151, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka bermaksud memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu billahi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, dan mereka berkata kami iman pada sebagiannya dan kami kafir pada sebagiannya.
wa yuriduna ayatahidu baina dzalika sabila, dan ini dikarenakan mereka ingin menjadikan jalan-jalan antara itu. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itu adalah orang yang kafir sebenarnya. Jadi geus mah lamun nolak hungkul mah teh geus kafir, tapi lamun nolak bari ngaruksa tah ieu disebut kafiruna haqqan. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kita mendengar sesuatu dari Alkitab, baik itu Taurat ataupun Injil, la tusaddiqu ahla kitabi wala tukadzibuhum, jangan kamu membenarkan seluruhnya apa yang dikatakan ahli kitab, wala tukadzibuhum, dan juga kalian mendustakan seluruhnya. Wa qulu, tapi katakanlah amanna billahi wa ma unzila ilaina, kami beriman pada Allah dan juga apa yang telah diturunkan pada kami. Di ayat 135 ketika Yahudi dan Nasrani berkata kunu hudan aw nasoro tahtadu, jadi Yahudi atau jadi Nasrani anjeun bakal mere pituduh menang pituduh, maka Allah mengajarkan qulu amanna billahi, katakanlah kami semua beriman pada Allah, wa ma unzila ilaina, dan pada apa yang diturunkan pada kami, wa ma unzila ila Ibrahima, dan apa yang diturunkan pada Nabi Ibrahim, wa Ismaila, dan Nabi Ismail, wa Ishaqa, dan Nabi Ishaq, wa Yaquba, dan Nabi Yaqub, wal asbati, dan juga keturunan-keturunannya, wa ma'utiya Musa, dan apa yang didatangkan pada Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, wa ma'utiyan nabiyuna min rabbihim, dan juga apa yang telah didatangkan pada para nabi dari Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan, kami tidak memisahkan antara satu orang pun nabi di antara mereka. Ya, umat Islam mati awal dugikeun ka akhir semuanya diimani, terus sapertos Yahudi jeung Nasrani. Yahudi iman ka Musa jeung mungkin jeung samemehna, tapi teu iman ka Nabi Isa, angot ka Nabi Muhammad. Nasrani kitu iman barenanya ka Nabi Musa kaluhur, tapi ka Nabi Muhammad teu iman. Tak umat Islam ti Nabi Muhammad depikan kaluhur Nabi Adam semuanya itu diimani sebagai rasulun min rabbihim atau nabiyuna min rabbihim, para nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana sikap yang harus diimani ketika berhadapan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan aminu bit taurati waz zaburi wal injili, kalian harus beriman pada Taurat dan Zabur dan Injil, wa yasakum al-Qur'an, dan hendaklah amalkan oleh kalian Al-Qur'an. Jadi cara untuk beriman kepada Taurat, Injil dan Zabur itu adalah dengan cara mengamalkan Al-Quran. Jadi jangan langsung dari Injilnya diamalkan, jangan langsung dari Taurat dan Zaburnya diamalkan, karena sudah terjadinya perubahan oleh mereka. Tapi dengan mengamalkan Al-Quran, kita sudah mengamalkan beriman kepada Taurat, Injil dan Zabur. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.